Video pemuda berkaus kuning menyindir baliho Gubernur DKI Anies Baswedan yang disebut orang Yaman viral di media sosial. Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, menyinggung cara menilai orang berdasarkan ide dan gagasan. Keliru, Gubernur Anies itu adalah orang Indonesia. Kita harus sudahi perpecahan, dan PSI tegas. Bijak kau, giliran orang Arab, orang Yaman kau belai. Kau bilang itu warga Indonesia asli. Bijak kau, giliran orang Arab, orang Yaman kau belai. Kau bilang itu warga Indonesia asli. Bijak kau, giliran orang Arab, orang Yaman kau belai. Kau bilang itu warga Indonesia asli. Coba kalau orang Cina memang sudah warga negara Indonesia juga, tapi gak pernah tuh kamu bilang dia warga negara Indonesia asli. Kamu gak bijak, jangan sok bijak deh. Ya, coba kalau orang Cina memang sudah warga negara Indonesia juga, tapi gak pernah tuh kamu bilang dia warga negara Indonesia asli. Kamu gak bijak, jangan sok bijak deh. Ya, coba kalau orang Cina memang sudah warga negara Indonesia juga, tapi gak pernah tuh kamu bilang dia warga negara Indonesia asli. Kamu gak bijak, jangan sok bijak deh. Ya, saya sebagai generasi Indonesia, negara adalah di atas agama saya. Ya, aku takut Indonesia dipimpin oleh orang yang salah. Masa kegagalan di Jakarta mau dibawa seluruh Indonesia? Aku takut Indonesia dipimpin oleh orang yang salah. Masa kegagalan di Jakarta mau dibawa seluruh Indonesia? Aku takut Indonesia dipimpin oleh orang yang salah. Masa kegagalan di Jakarta mau dibawa seluruh Indonesia? Ini bukan hoax atau ujaran kebencian, tapi aku sebagai warga negara Indonesia, aku takut Indonesia terpecah belah. Tidak ada kata negara Islam di Indonesia. Tidak ada jawaban negara Islam untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik, semakin gila, semakin asoy, semakin gila, semakin geboy. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, ada 1000 anak muda yang seperti barusan, ada 10.000 anak muda yang seperti barusan, ada 1 juta anak muda yang seperti barusan, ada 100 juta anak muda yang seperti barusan, berani mengemukakan pendapat, berani memberikan penilaian terhadap kriteria calon pemimpin, maka Indonesia akan maju. Maka Indonesia akan maju. Sebuah negara maju bukan banyak orang kaya. Sebuah negara maju bukan karena banyak orang pintar, tapi sebuah negara maju kalau ada anak muda yang berpikiran maju. Betul? Betul? Ustadz jangan bilang hoak. Bukan hoak, bro. Saya anti hoak. Saya selalu mengemukakan hasil penelitian saya, hasil analisa saya, hasil pengamatan saya. The King of Science. Negara yang maju karena anak mudanya punya pemikiran maju. Mau dia pengangguran, kalau pemikirannya maju bisa membuat negara maju. Mau dia karyawan, kalau punya pemikiran maju maka bisa membuat negara maju. Mau dia jomblo, kalau dia punya pemikiran maju maka negara ini akan maju. Mau dia pengusaha, pedagang, tukang ngamen, taruh gelandangan, kalau punya pemikiran maju anak-anak mudanya maka sudah pasti negara ini akan maju. Apalagi kalau punya pejabatnya yang berpikiran maju, wah udah maju. Tapi intinya kalau pemudanya pemikirannya maju, ketika dia jadi apapun akan membuat negara ini maju. Negara kita kaya raya, betul. Kekayaan alamnya berlimpah ruah, betul. Kekayaan lautnya berlimpah ruah, betul. Kekayaan hutannya berlimpah ruah, betul. Kekayaan pertaniannya berlimpah ruah, betul. Kekayaan perkebunannya berlimpah ruah, betul itu. Tapi rakyatnya, anak-anak mudanya selama ini dibuat berpikiran mundur. Ya Bu, kenapa? Siapa yang membuat orang-orang supaya berpikiran mundur? Anak-anak muda supaya berpikiran mundur. Salah satu orangnya itu Anies Baswedan. Ini salah seorang tokoh
Pemimpin yang berpikiran mundur membuat para pengikutnya pun berpikiran mundur. Ah Ustaz jangan bohong. Enggak bohong. Ah Ustaz jangan gibah. Enggak gibah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berpikir, orang yang berpikiran maju. Ayatnya ada. Siapakah orang-orang yang berpikiran maju tersebut? Orang-orang yang mampu membaca tanda-tanda Allah. Bahasa kitanya orang yang mampu membaca rekam jejak calon pemimpin. Tidak terbuai oleh perkataan manis, tapi lihat rekam jejaknya. Anies Baswedan ini salah satu pemimpin yang mengajak kepada kita untuk berpikiran mundur, dan dipastikan negara ini akan mundur. Masih ingat pilkada DKI? Masih ingat pilkada DKI? Apa yang membuat Ahok terjegal? Yang penting memilih pemimpin yang seiman. Ini perkataan orang-orang yang berpikiran mundur. Ini perkataan orang-orang yang berpikiran mundur. Jangan kau pilih pemimpin dari orang Yahudi dan Nasrani. Perkataan ini adalah orang-orang yang berpikiran mundur. Ahok menistakan Islam tanpa ada sebuah referensi, sebuah telaah, sebuah kajian. Pokoknya Ahok harus dipenjara, harus dipecat, harus dipenjara, kalau perlu harus dibunuh karena sudah menistakan agama. Ini kelakuan orang-orang yang berpikiran mundur. Bapak Ibu, air itu di mana-mana ada, turun dari langit, jatuh ke bumi, masuk ke dalam bumi, bukan dialirkan ke laut lewat gorong-gorong besar. Ini omongan dari Anies Baswedan yang membuat kita rakyat Indonesia berpikiran mundur, seolah benar padahal sesat. Banyak orang yang percaya, tahu-taunya mana ada air masuk ke dalam tanah, karena Jakarta tanahnya adalah tanah yang paling rendah, yang ngumpul di Jakarta airnya akhirnya banjir. Banyaklah omongan-omongan dari Anies Baswedan yang berpikiran mundur. Kita dibohongi. Program DP 0%, yang tidak punya rumah bakal punya rumah, yang ngontrak bakal punya rumah. Sesudah terpilih ternyata programnya di stop. Ini pemimpin yang berpikiran mundur. Rakyat DKI berharap 1000%, tahu-taunya dikadalin, dibohongi. OKOC bisa menciptakan pengusaha 1 juta orang, pengusaha baru 1 juta orang. Yang tidak punya modal dikasih 300 juta, dikasih pelatihan, disiapkan tempat usaha, disiapkan konsumennya, pembelinya. Sudah menjabat 0% pelaksanaan. Lagi-lagi rakyat dibuat berpikiran mundur. Kenapa? Terlalu berharap dan harapannya tidak terwujud. Jadi selama pilkada DKI dan selama kepemimpinan Anies Baswedan, rakyat DKI otaknya, pemikirannya sudah dibuat mundur. Orang yang ingin melakukan kudeta dan ganti sistem itu mereka para pendukung Anies Baswedan, orang-orang yang berpikiran mundur. Sudah susah payah kita bela negara, memerdekakan diri, menjaga kemerdekaan, tahu-tahunya pendukung Anies Baswedan bilang ganti sistem, ganti rejim. Kita mau berlari, dihambat oleh orang-orang yang berpikiran mundur. Orang-orang yang berpikiran mundur, ya Anies Baswedan maskotnya. Dialah yang pertama merusak hati rakyat Indonesia. Dialah manusia yang pertama merusak otak rakyat Indonesia. Dialah manusia pertama yang merusak lisan dan perbuatan rakyat Indonesia. Kaum radikalis, kaum teroris, kaum anarkis, jual ayat, jual mayat, mengangkat isu sara, mengangkat isu agama hanya demi mendapatkan jabatan. Dialah Anies Baswedan dan para pendukungnya. Makanya orang-orang kaya ini harus dihukum. 2024 harus kita kalahkan. Biar hancur lebur, jangan kasih suara. Kalau Anies Baswedan dan pendukungnya berpikiran maju, Jokowi 3 periode adalah sebuah keharusan, bukan masalah bertentangan dengan sistem.
memang kita butuh Jokowi untuk mempercepat semua ketertinggalan yang ada. Ini bukan masalah bagi-bagi kekuasaan, ini bukan masalah oligarki, ini bukan masalah rejim. Tapi ini masalah kita butuh seorang Jokowi yang cuma 7 tahun saja bisa membuat Indonesia hebat, apalagi kalau misalkan 3 periode, 4 periode, 5 periode, 6 periode, 7 periode. Kita tidak hanya bisa berlari, tapi kita bisa terbang di tangan Jokowi. Tapi orang-orang yang berpikiran mundur, orang-orang yang berpikiran mundur menentang semua itu. Untung kita zaman dulu, Bu, ketika negara belum ada, presiden belum ada, MA belum ada, BPK belum ada, KPK belum ada, TNI Polri belum ada, negara ini belum ada, kita masih berstatus negara jajahan Belanda. Banyak anak muda yang berpikiran maju, berkumpul, bersatu, berdiskusi, bermufakat, bermusyawarah. Akhirnya sepakat setuju. Muncullah satu sumpah pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Artinya apa? Kami seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke siap menumpahkan darah untuk membela tanah air. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami yang berbeda suku, agama, ras, dan kepercayaan ini adalah bangsa Indonesia yang harus saling asah, saling asih, saling asuh, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang merasa mayoritas, paling mayoritas. Tidak ada yang merasa paling berkuasa. Tidak ada yang merasa paling keturunan Nabi. Kita sudah sederajat. Kita semua adalah bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kesetaraan tersebut diikrarkan dengan kesetaraan bahasa. Dari manapun kita pergi, selama pakai bahasa Indonesia, semuanya pasti ngerti. Semuanya pasti ngerti. Kenapa ini bisa terwujud? Karena ada para pemuda yang berpikiran maju. Kalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya Indonesia tidak punya pemuda-pemuda yang berpikiran maju, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Ayo, sebelum kita mendirikan negara, kita kumpul dulu, satukan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan agar Indonesia tetap menjadi Indonesia. Makanya yang terlahir bukan perjanjian pemuda, yang terakhir bukan kesepakatan pemuda, tapi sumpah pemuda, di mana Indonesia ditakdirkan bersatu dalam perbedaan. Tidak boleh ada yang merasa paling mayoritas, dan tidak boleh ada yang paling minoritas. Kita semua sebangsa, sekeluarga, saling asah, saling asih, saling asuh. Kejadian Pilkada DKI itu ada sebuah peristiwa yang sudah merendahkan makna sumpah pemuda. Kejadian kampanye Pilpres 2019 adalah sebuah kejadian yang sudah merendahkan sumpah pemuda. Pembakaran gereja-gereja, mempersulit izin tempat beribadah, melarang non-muslim untuk jadi presiden. Itu adalah sebuah tragedi yang merusak makna sumpah pemuda. Makanya orang-orang yang terlibat ke dalam perusakan sumpah pemuda, di mana orangnya adalah Anies Baswedan dan para pendukungnya, 2024 mereka harus kita hukum, hancurkan dan kalahkan. Di hati-hati mereka nggak ada sumpah pemuda. Anies Baswedan dengan khilafah itu sudah teken kontrak, ingin mengganti sistem, ingin menghapus sumpah pemuda, ingin menegakkan khilafah. Mereka musuh negara, bukan teman. Teman itu kalau satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Orang-orang yang terlibat dalam tragedi Pilkada DKI bukan teman, itu musuh dalam kolor. Jadi kita kalau pengen maju, harus mendidik, membina, memunculkan pemuda-pemuda yang berpikiran maju seperti di video tersebut. Kalian harus utarakan alasan-alasannya, kalian kemukakan ide-ide kalian, kalian lontarkan kemampuan kalian. Jangan seperti kadrun yang cuma potong video, gabungkan video, bikin hoak di sana sini. Jangan. Ada sebuah video komentari, jangan takut.
Orang baik pasti baik-baik saja. Kalian adalah anak-anak muda yang berpikiran maju kalau ingin melihat negara ini maju. Maka nanti carilah presiden yang berpikiran maju, yang seperti Jokowi, yang mirip Jokowi. Jangan Anies Baswedan yang berpikirannya mundur, berkata-kata manis tetapi kelakuannya bau amis. Gak pantas jadi presiden Indonesia. Dia terlibat dalam tragedi penistaan Ahok, dia terlibat dalam tragedi penghilangan sejarah Indonesia. Katanya negara ini tidak akan ada kalau bukan jasa orang Arab, Partai Arab Indonesia. Kurang aja. Orang seperti ini yang tidak menghargai sejarah Indonesia, yang tidak mengerti sejarah Indonesia, yang menghinakan the founding father negara Indonesia, apa kalian mau jadikan presiden? Hello? Gak sudi. Sumpah Pemuda dianggap tidak ada negara ini karena kakeknya yang punya jasa. Anies Baswedan sudah gak cocok jadi presiden Indonesia. Sudah merendahkan Sumpah Pemuda, sudah merendahkan para pahlawan kita, sudah berbuat yang membuat para pengikutnya berpikiran mundur. Hoak, gibah, fitnah, kebencian memang dipelihara oleh Anies Baswedan. Itu Rizik Syihab, Bahar Smith, pendukung siapa itu? Anies Baswedan. FPI, PKS, MUI yang radikal, pendukung siapa itu? Pendukung Anies Baswedan. Orang jahat berkumpul dengan orang jahat. Masa orang jahat akan jadikan kalian presiden? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.